Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Valenda Lova dengan NIM 20244064051111. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas materi mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik di era digital dan tantangan bagi pendidik. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dari dosen pengampu Dr. Andes Jan Amore NPD. Langsung saja simak pembahasan dari video ini. Jadi, langsung saja kita bahas tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik di era digital dan tantangan bagi pendidik. Generasi Z memiliki pandangan yang sangat luas terhadap dunia. Mereka terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia melalui internet, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global. Dan generasi Alpha ini memiliki akses yang lebih luas ke teknologi sejak usia dini. Mereka tumbuh dengan smartphone, tablet, dan asisten suara. Generasi Z lahir sekitar tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, generasi Alpha lahir setelah tahun 2012 sampai dengan sekarang. Nah, karakteristik generasi digital yaitu generasi Z dan generasi Alpha. Di sini, kedua generasi ini sering disebut sebagai digital natives karena mereka lahir dan tumbuh di era di mana teknologi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di sini ada karakteristik utama generasi Z dan generasi Alpha. Yang pertama itu ada digital natives. Generasi Z dan Alpha tidak hanya menggunakan teknologi. Mereka adalah generasi pertama yang benar-benar tidak mengenal dunia tanpa internet. Mereka tumbuh dengan perangkat pintar media sosial dan aplikasi pembelajaran. Dampak pada pembelajaran yaitu mereka lebih nyaman belajar menggunakan perangkat digital seperti laptop atau smartphone dibandingkan dengan buku cetak. Mereka cenderung mencari informasi melalui platform seperti YouTube atau Google daripada buku atau lainnya. Terus yang terakhir ada teknologi menjadi bagian integral dalam proses belajar mereka sehingga pendekatan tradisional sering dianggap kurang menarik. Yang kedua itu ada kebiasaan multitasking. Generasi ini sering melakukan banyak hal sekaligus, seperti belajar sambil mendengarkan musik, membuka media sosial, bahkan bermain game. Yang ketiga ada kecenderungan visual. Gen Z dan Gen Alpha lebih menyukai konten visual dibandingkan teks. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Terhadap pendekatan visual dalam proses pembelajaran ada dampaknya. Yang pertama ada mereka lebih mudah memahami konsep melalui video, infografis, diagram daripada membaca teks panjang. Yang kedua, ada sistem pendekatan yang terlalu kaku atau mengontrol semua aspek belajar sering dianggap tidak relevan oleh generasi ini. Nah, yang keempat ada kebutuhan autonomi. Generasi digital cenderung menginginkan kendali atas proses belajar mereka. Mereka suka mengeksplorasi sendiri, menemukan jawaban secara mandiri, dan memilih cara belajar yang paling nyaman bagi mereka. Terakhir, ada perilaku sosial di dunia maya. Generasi ini sangat aktif di media sosial dan sering berinteraksi secara virtual, baik untuk kebutuhan sosial, hiburan, maupun pendidikan. Dampaknya adalah dari perilaku sosial di dunia maya, yang pertama ada mereka cenderung membentuk kelompok belajar virtual.
berbagi materi di platform seperti Google Drive atau WhatsApp. Yang kedua, media sosial sering menjadi alat komunikasi untuk berdiskusi tentang tugas sekolah atau proyek kelompok. Dan yang terakhir, terlalu banyak interaksi di dunia maya juga bisa menyebabkan isolasi sosial di dunia nyata. Kebutuhan peserta didik di era digital. Kemajuan teknologi telah mengubah cara belajar generasi digital, sehingga menciptakan kebutuhan pembelajaran yang berbeda dari generasi sebelumnya. Untuk menciptakan proses belajar yang relevan dan efektif, penting bagi pendidik untuk memahami kebutuhan spesifik generasi Z dan Alpha dalam konteks era digital. Nah, yang pertama ini ada pembelajaran interaktif, yang kedua ada akses cepat ke informasi, yang ketiga ada personalisasi pembelajaran, dan yang terakhir ada skill abad 21. Yang dimaksud dengan pembelajaran interaktif yaitu generasi digital cenderung tidak tertarik dengan metode pembelajaran pasif, seperti ceramah panjang. Mereka membutuhkan pengalaman belajar yang lebih aktif, menarik, dan melibatkan teknologi. Karakteristik pembelajaran interaktif ini menggunakan teknologi seperti gamifikasi, game-based learning, dan simulasi untuk menyampaikan materi, dan mengintegrasikan aktivitas kolaboratif seperti diskusi daring atau proyek kelompok melalui platform digital. Contohnya, Google Classroom, Zoom, atau Microsoft Teams. Pemanfaatan gamifikasi dalam pembelajaran matematika atau sains di mana siswa dapat bermain sambil belajar, penggunaan alat interaktif seperti papan tulis digital, smartboard, yang memungkinkan siswa untuk berkontribusi secara langsung. Nah, di sini juga ada akses cepat ke informasi. Maksudnya, generasi digital terbiasa dengan kecepatan internet dan informasi yang instan. Mereka mengharapkan akses ke sumber daya pendidikan kapan saja dan di mana saja. Platform e-learning yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara daring, seperti video pembelajaran, e-book, atau modul digital. Perangkat lunak yang mendukung eksplorasi mandiri seperti aplikasi pembelajaran. Nah, tantangannya tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi atau koneksi internet yang stabil. Solusinya, pemerintah dan sekolah dapat menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis atau meminjamkan perangkat digital kepada siswa yang membutuhkan. Misalkan, paling dasar adalah ruangan lab komputer atau tersedianya komputer di perpustakaan. Ada personalisasi pembelajaran. Nah, maksudnya itu generasi digital memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda. Mereka cenderung membutuhkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing individu. Ada keuntungan dan penerapan dari personalisasi ini, yaitu yang pertama ada penerapan personalisasi seperti sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan siswa, dan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan daring untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa. Yang kedua, ada keuntungan personalisasi, meningkatkan efisiensi pembelajaran karena siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya dan mendorong rasa percaya diri dan motivasi siswa karena pendekatan yang lebih relevan dengan gaya belajarnya. Nah, yang terakhir ini ada skill abad 21. Selain mengetahui akademik, peserta didik era digital membutuhkan keterampilan abad ke-21 untuk menghadapi tantangan global. Keterampilan ini mencakup aspek seperti berikut ini. Yang pertama, kreativitas, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang kedua, ada komunikasi, mampu menyampaikan informasi secara efektif melalui berbagai media, termasuk digital. Yang ketiga, ada kolaborasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, baik secara langsung maupun melalui platform daring.
Yang keempat, ada berpikir kritis, memecahkan masalah dengan logika dan analisis yang mendalam. Yang terakhir ada literasi digital, memahami bagaimana menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan bagi pendidik. Seiring perkembangan teknologi dan munculnya generasi digital, pendidik menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan pendekatan dalam desain pembelajaran dan pengelolaan siswa yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Tantangan bagi pendidik yang pertama ada adaptasi teknologi. Perkembangan teknologi menuntut pendidik untuk menguasai berbagai perangkat dan platform digital guna mendukung pembelajaran. Teknologi seperti LMS, aplikasi interaktif, dan perangkat multimedia kini menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Namun, tidak semua pendidik memiliki kemampuan atau kesempatan untuk beradaptasi dengan teknologi ini. Faktor penyebabnya yaitu banyak pendidik, terutama yang berasal dari generasi sebelumnya, menghadapi kesulitan dalam menguasai teknologi baru. Kurangnya pelatihan teknologi yang komprehensif dan dari institusi pendidikan. Dampaknya, keterbatasan pendidik dalam memanfaatkan teknologi dapat mengurangi efektivitas pembelajaran digital dan adanya kesenjangan antara harapan peserta didik dan kemampuan pendidik dalam menyampaikan materi berbasis teknologi. Pendekatan solusi untuk tantangan pendidik yaitu program pelatihan teknologi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk pendidik, menggunakan teknologi sederhana terlebih dahulu sebelum beralih ke teknologi yang lebih kompleks. Yang kedua ada kesenjangan digital. Ketidaksetaraan dalam teknologi dapat memperburuk ketimpangan pendidikan. Faktor penyebabnya yaitu perbedaan tingkat ekonomi dan geografis mempengaruhi ketersediaan perangkat teknologi dan koneksi internet. Institusi pendidikan di daerah terpencil seringkali kekurangan infrastruktur yang memadai. Nah, dampaknya, ketimpangan dalam akses teknologi menciptakan ketidaksetaraan dalam proses pembelajaran. Solusinya, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menyediakan perangkat dan jaringan internet di daerah terpencil. Pendidik dapat memanfaatkan sumber daya teknologi yang sederhana dan kreatif untuk meminimalkan kesenjangan. Yang ketiga, ada desain pembelajaran yang relevan. Penggunaan elemen visual dan interaktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dalam retensi informasi. Desain pembelajaran yang relevan juga mempunyai penyebab, yaitu kurangnya pemahaman tantangan gaya belajar generasi digital oleh sebagai pendidik, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk merancang pembelajaran yang berbasis teknologi. Dampaknya, materi pembelajaran yang tidak relevan dapat mengurangi minat belajar siswa dan rendahnya tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, ada solusi dalam permasalahan tersebut. Pendidik perlu mengadopsi pendekatan seperti project-based learning yang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Pemanfaatan teknologi sederhana seperti video pembelajaran atau simulasi digital dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan. Yang terakhir ada masalah distraksi digital. Terlalu banyak distraksi dapat membebani kapasitas memori belajar siswa, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk memahami informasi baru. Faktor penyebabnya yaitu generasi Z dan Alpha memiliki pan lebih pendek akibat paparan multitasking digital. Media sosial dan hiburan digital menawarkan daya tarik yang lebih besar dibandingkan pembelajaran tradisional. Nah, dampaknya siswa sering kehilangan fokus selama pembelajaran, terutama dalam pembelajaran daring. Penurunan efektivitas pembelajaran karena siswa teralihkan oleh aktivitas digital lainnya. Solusi untuk tantangan ini
yaitu pendidik perlu menerapkan aturan penggunaan perangkat digital selama pembelajaran, seperti zona bebas media sosial saat jam pelajaran, dan mengintegrasikan elemen menarik ke dalam pembelajaran digital untuk menjaga fokus siswa, seperti kuis interaktif atau video pembelajaran singkat. Nah, dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan bahwa generasi Z dan generasi Alpha memiliki karakteristik yang unik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membawa perubahan yang signifikan, apalagi di dunia pendidikan. Maka dari itu, pendidik diwajibkan bisa beradaptasi langsung dengan teknologi, supaya bisa menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan menarik bagi peserta didik di era digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.